Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sambil ngopi pagi di depan rumah ataupun di halaman rumah, kita ngobrol-ngobrol santai bareng Bang Tompel. Tapi kali ini saya lagi nggak jadi Bang Tompel ya, teman-teman. Di channel saya memang saya suka membuat video-video gimmick atau video-video komedi dengan karakter Bang Tompel. Tapi kali ini saya tidak lagi menjadi Bang Tompel, tetapi saya menjadi diri saya sendiri saat ini, dan saya akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman mengenai pengalaman saya selama tinggal di Saudi Arabia ya, teman-teman. Jadi teman-teman, 9 tahun yang lalu saya berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja di Saudi Arabia ya, teman-teman. Kebetulan waktu itu memang saya sudah nggak nyaman dengan tempat kerjaan saya di Indonesia, jadi saya pengen suasana baru. Jadi saya ngobrol dengan orang tua, karena memang saya juga punya target yang harus saya penuhi ya, yang kemungkinan besar itu berat ketika saya kerja di Indonesia untuk mencapai sebuah target yang saya inginkan itu ya, teman-teman. Jadi ditambah ketika itu memang sudah nggak nyaman di tempat kerjaan yang ada di Indonesia. Bukan nggak nyaman sama teman-temannya ya, karena nggak nyaman aja lah dengan kerjaan yang di Indonesia. Kebetulan dulu saya di Indonesia menjadi sales di salah satu minimarket lah, mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Salah satu sales di minimarket, menjadi sales yang turun ke bawah, turun ke pasar, turun ke pelanggan, menawarkan produk-produk yang kita miliki kepada pelanggan-pelanggan atau customer, dengan servis pesanan bisa diantar ke tempat pelanggan yang kita miliki ya, teman-teman. Jadi 4 tahun kerja di Indonesia cukup lumayan lama, dan saya mulai berasa jenuh kerja sebagai sales, terjun ke pasar, terjun ke member, terjun ke warung, menanyakan kebutuhan para pelanggan, menanyakan kebutuhan para member, para agen. Jadi selama itu saya jenuh juga. Jadi sehingga saya itu punya pikiran ingin kerja ke luar negeri ya, teman-teman. Sebelumnya sih belum kepikiran mau ke Saudi Arabia. Pokoknya saya mau kerja ke luar negeri. Intinya kemana saya nggak masalah, mau ke luar negeri itu di Saudi, itu di Jepang, itu di Korea ataupun di Taiwan. Pokoknya saya ingin ke luar negeri ya. Jadi sebelum saya berhenti dari perusahaan yang ada di Indonesia, jadi awalnya saya nggak langsung berhenti ya dari tempat kerjaan yang ada di Indonesia. Jadi saya mengajukan diri dulu ke pihak agensi atau sponsor yang ada di Indonesia. Jadi saya daftar melalui agensi atau sponsor, dan saya lihat dan saya juga bertanya apakah ada peluang kerjaan di luar negeri dan tempatnya di mana. Jadi saya sedikit berbincang dengan agensi atau sponsor mengenai pekerjaan yang saya inginkan di luar negeri ya, teman-teman. Jadi sebelum saya berangkat ke luar negeri itu saya nggak berhenti dari tempat kerjaan yang pertama, jadi teman-teman. Jadi saya masih kerja, tetap tiap hari itu saya kerja, setiap hari itu saya datang ke member, datang ke customer, datang ke pelanggan, datang ke agen, tetap setiap hari itu tetap datang. Tetap nyeles dengan target sehari itu harus dapat 270 juta ya, teman-teman. Per bulan itu kita targetnya 270 juta, dan sehari-harinya itu saya tetap nyeles, memenuhi target-target harian sampai memenuhi target-target bulanan, sambil proses ke sponsor ya. Jadi proses medikal, proses interview. Jadi interview terlebih dahulu kita dengan pihak Saudi Arabia. Jadi kita interview dengan perusahaan-perusahaan ya. Dan saya waktu itu memang memilih untuk pergi ke Saudi Arabia. Kenapa saya memilih ke Saudi Arabia? Ya salah satunya
yang menjadi impian semua orang-orang muslim, yaitu bisa datang ke Saudi Arabia, yaitu bisa untuk melaksanakan umroh ataupun untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya teman-teman. Dan saat itu memang alhamdulillahnya ada kesempatan kerja ke Saudi Arabia, tapi saya pilih tempat di Saudi Arabia itu 2 tempat yang saya pilih. Salah satunya Mekah atau Madinah. Pokoknya di luar 2 tempat itu saya nggak mau. Pokoknya saya mau di Mekah atau di Madinah. Terserah kerjaannya itu di pabrik, di restoran, di hotel, pokoknya saya mau di 2 tempat ini. Karena tujuan saya dengan bisa datang ke 2 tempat ini, saya bisa umroh secara gratis, saya bisa hajian, mungkin kedepannya bisa melaksanakan haji secara gratis, ataupun bisa melaksanakan haji bayar. Karena sebenarnya di sini tuh ya, kalau kita memang ingin dapat fasilitas dari pemerintah Saudi Arabia, ya kita daftar sebagai calon haji ya. Kita daftar untuk melaksanakan haji kepada penyelenggara haji di Saudi Arabia ya. Dan pokoknya di 2 tempat inilah yang saya inginkan. Jadi sambil bekerja di tempat saya yang pertama di Indonesia, dan juga saya sambil proses ke agensi atau ke sponsor, terus berjalan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan saya proses dengan sponsor, interview, terus medical check up ya. Jadi kita dicek semuanya kesehatan kita. Jadi jangan sampai ada kendala ketika nanti pemberangkatan kita, kondisi kita nggak fit, kondisi kita nggak sehat. Jadi dilakukan medical check up. Jadi medical check up, ketika sudah keluar medical check up dengan hasil yang bagus, maka proses selanjutnya kita ada proses pasporan, membuat paspor. Jadi teman-teman, untuk keluar negeri itu kita harus punya paspor, dan kita harus proses paspor. Waktu itu proses paspor, terus kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lah paspor selesai. Dan paspor nggak diserahkan ke kita, dipegang sama agensi ya. Waktu itu paspor sudah selesai, bisa sudah ready, dan kita langsung PAP-an. PAP lah, mungkin nggak tahu ya kalau sekarang ada proses PAP juga atau enggak. Jadi kita proses PAP, dan setelah selesai proses PAP kita menunggu untuk proses terakhir, yaitu penerbangan. Jadi segitu banyak deretan proses untuk berangkat ke luar negeri teman-teman. Segitu banyaknya proses ketika kita ingin bekerja ke luar negeri. Ya alhamdulillah saya sudah menjalankan semuanya, dan saat ini saya sudah berada di Saudi Arabia. Dan sampai saat ini saya sudah mau jalan 10 tahun. 9 tahun sudah saya lewatkan, dan saat ini saya sudah mau masuk ke 10 tahun. Alhamdulillah, dari zaman saya masih sendiri atau masih bujangan, sampai saat ini saya sudah punya istri dan punya 2 anak. Alhamdulillah saya sudah punya istri dan juga 2 orang anak. Dari tahun 2019 saya menikah, dan sekarang 2024 alhamdulillah saya masih bekerja di sini ya teman-teman. Jadi ada momen-momen lucu ketika kita proses untuk keluar negeri itu teman-teman. Dan salah satu momen lucunya itu teman-teman, ketika medical, mungkin TKW ataupun TKL sudah tahu proses medical itu seperti apa. Jadi kita tes urin, tes darah, tes fisik, tes mata, itu semuanya dicek semuanya teman-teman. Jadi tes urin kita, jadi air kencing kita itu diambil sampelnya, bahkan kotoran pun diambil sampelnya untuk mengecek kesehatan kita ya teman-teman. Dan momen lucunya ketika medical check up, sumpah itu sangat lucu banget dan membuat saya sangat kaget ya. Kita diperiksa oleh dokter, jadi kita buka baju semuanya teman-teman. Baju kita semuanya dibuka, termasuk celana. Kolor itu dibuka, kita pokoknya kita pakai daleman boxer pendek. Dan waktu itu memang saya kebetulan
tidak lagi menggunakan boxer pendek teman-teman, tapi saya pakai CD aja. Saya cuma pakai sempak daleman aja gitu teman-teman. Di situ udah kebayang dong sama teman-teman gimana khawatirnya, gimana kagetnya teman-teman, malu banget. Pokoknya malu banget. Disuruh buka celana, ternyata kita dalemannya itu nggak pakai boxer, kita cuma pakai sempak aja. Dan yang ngeceknya itu yang lebih bikin kita kaget lagi itu yang ngeceknya perempuan. Gimana kita nggak kaget ya kan? Waktu itu saya sempet nggak mau disuruh buka celana, sampai saya debat dulu dengan dokter, emang ini harus seperti ini prosesnya? Masalahnya saya nggak pakai celana boxer, saya pakai celana dalam saja. Pokoknya dokter itu nggak mau tahu saya harus buka celana. Yang namanya kita pengen prosesnya lancar, nggak ada kendala, ya mau nggak mau akhirnya saya buka celana. Jadi cuma pakai celana dalam aja teman-teman. Sumpah malu banget, sumpah malu. Jadi teman-teman yang udah pernah ngalamin itu mungkin bisa ketawa juga dengar cerita saya ini ya teman-teman. Para TKW, para TKR mungkin pernah ngalamin proses seperti ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah itulah proses ketika saya ingin berangkat ke sini ya teman-teman. Dan ketika nyampe Saudi Arabia pun teman-teman, itu diproses lagi. Kita di medical check up ulang oleh perusahaan yang tempat kita bekerja untuk memastikan bahwa kita itu dalam kondisi sehat ya, untuk memastikan kita dalam kondisi fit tanpa ada kendala, tanpa ada penyakit di dalam diri kita. Di sini kita itu di medical check up lagi teman-teman. Ketika sudah selesai, barulah kita bisa dinyatakan siap untuk bekerja di perusahaan yang ada di Saudi Arabia. Pokoknya seperti itulah hiruk pikuk proses ketika kita mau berangkat ke luar negeri teman-teman. Pahit, memang sangat pahit. Jadi ketika di sini saya berpesan untuk teman-teman jangan terlalu terlena dengan kemudahan, dengan kemewahan, dengan segala apapun yang ada di sini. Ingat, kita ke sini itu hanya untuk merantau, hanya untuk mencari uang, untuk kebutuhan kita di Indonesia, untuk menafkahi anak-anak, untuk menafkahi istri kita, untuk membantu keluarga kita yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai terlena ketika sudah berada di sini. Jadi pinter-pinter teman-teman untuk menyimpan penghasilan yang kita dapatkan di setiap gajian yang kita dapatkan, di setiap bulan yang kita dapatkan, agar teman-teman ketika pulang ke Indonesia bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu cerita singkat yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga teman-teman yang ingin ada niatan ke sini bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatannya, dalam melaksanakan aktivitasnya. Sampai jumpa lagi dengan saya di kemudian waktu. Jangan bosan lihat channel-channel saya ketika muncul di beranda teman-teman. Jangan lupa juga dukung channel saya dengan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya. Mohon maaf ini saya ngomongnya agak sedikit berlibat karena belum terbiasa ngomong menghadapi kamera seperti ini ya teman-teman. Mohon dimaklum, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.